Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita melanjutkan traveling asik, traveling murah, mencari keunikan-keunikan di berbagai wilayah di sekitar kita. Saat ini kita berada di bundaran Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ya. Arah ke Jalan Waleri atau ke Jalan Pantura. Nah, tepat di pertigaan setelah alun-alun bundaran alun-alun ini, kita menuju arah ke Pageruyung ke arah kanan. Jika lurus sampai ke daerah Mbiting dan Pantura melalui alternatif, dan juga bisa ke arah Tol Kayangan Dieng. Nah, ini merupakan rute menuju Tol Kayangan Dieng ketika lurus tadi di pertigaan lampu merah. Jalan ini merupakan jalan poros lintas tengah Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, yang menghubungkan Pantura di wilayah Waleri, Kendal, Batang ke selatan menuju Sukorejo, Temanggung hingga ke Magelang. Ini merupakan jalan yang cukup vital ya. Kondisi jalan ketika selepas kita melewati daerah Sitomukti ya. Sebelum Sitomukti di daerah Pageruyung, ini tipikal jalan meliuk-liuk, menikung tajam, naik turun, karena ini berada di perbukitan ya. Dan ini juga merupakan salah satu jalur yang banyak lika-likunya di jalur poros tengah Jawa Tengah. Dahulunya ini kota antar provinsi yang dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jogja, dan juga dari Pantura menuju ke arah jalur tengah di wilayah Temanggung, Wonosobo, Purwokerto ya. Inilah salah satu tipikal jalan dari poros tengah ke Pantura, selalu berkelok-kelok dan naik turun, karena memang dari daerah atas menuju ke daerah bawah, jadi biasa berliku-liku seperti ini. Pemandangan di daerah Pageruyung hingga ke Waleri sendiri sangat indah. Bentangan landscape di daerah ini juga ya bisa memanjakan mata, apalagi ketika kita melewati dalam cuaca yang bagus ya, juga suasana yang cerah. Kebetulan kita melewati saat ini dalam kondisi hujan, bahkan tadi sempat hujan deras, jadi ya sedikit mengurangi kanan kiri perjalanan, tetapi tidak mengurangi keindahan suasana yang kita lewati ini. Masih asri, masih banyak perbukitan, hutan. Yang harus diwaspadai adalah banyaknya tikungan tikungan dan tanjakan curam, yang mana blind spot di daerah ini banyak sekali, jadi kita harus ekstra waspada.
Jarak dari pusat kota Waleri ke Sukorejo hanya sekitar 30-45 menit atau sekitar ya 20 km saja. Sedangkan jarak dari Waleri ke Kota Paraan di Poros Tengah di Temanggung sana ya, itu sekitar 40 kilo. Jalan lintas tengah dari Poros Tengah menuju Pantura melalui Sukorejo Waleri ini selalu ramai, baik di siang hari, di sore hari, malam hari, karena banyak rute bis malam antar kota antar provinsi melalui jalur ini menuju ke arah daerah selatan Jawa ya, di tengah ke arah Yogyakarta, Wonosari, Gunung Kidul, Klaten. Banyak sekali jalur-jalur bis yang melintasi jalur ini, karena memang rute ini bisa memangkas jarak tempuh lumayan menghemat waktu jika dibandingkan harus melalui kota Semarang, memutar lewat kota Semarang. Setelah sekitar 20 menit melintasi jalanan yang berkelok-kelok tadi, kita hampir sampai ke daerah Waleri, nanti di pertigaan Sitomukti ya. Dan view menjelang Waleri ini adalah hutan jati di sebelah kanan kiri jalan, baik di bawah, di lembah, di jurang. Itu adalah kawasan hutan jati yang sangat menyejukkan juga untuk kita lihat. Dan di sebelah kanan di wilayah arah lembah, ketika cuaca cerah kita bisa melihat luasan Laut Jawa dan juga kota Kendal di sisi kanan tadi.
Ketika malam hari juga view lampu kapal di kejauhan di Laut Jawa juga kelihatan, juga view tentu saja lampu-lampu kota Kendal juga kota Semarang juga ya menambah hiasan pemandangan jika malam hari ya. Jadi sebenarnya sangat menambah pemandangan saja kita melintasi rute Waleri Sukorejo Temanggung ini. Nah, setelah kita melewati pom bensin di tikungan terakhir jalanan Peliku tadi, itu menandakan kita akan segera sampai di Kota Waleri. Nah, setelah menara masjid di daerah Sitomukti ini juga dengan penanda ciri khas toko roti ya yang melegenda itu, ya inilah kita sudah sampai di jalur Pantura lama, jalur Pantura di Andeles. Karena jalur ini juga memiliki jalur lingkar ke arah utara menyusuri jalan lingkar utara Kota Waleri hingga ke daerah Kendal nantinya, sehingga menyebabkannya Pantura lama di Kota Waleri ini ya cenderung tidak begitu padat karena angkutan bis dan barang hampir semuanya melewati jalan lingkar. Nah, ini daerah pusat Kota Waleri ya, di pasar Kota Waleri. Di ini juga ke kanan ke arah stasiun Waleri. Nah, kita lurus ke barat ke arah Pantura, ke arah tepatnya Kabupaten Batang menuju Pemalang, Tegal, dan juga arah ke barat hingga ke Cirebon, Jakarta. Nah, ini di selepas pasar Waleri, ketika kita ke kanan ini adalah jalan menuju ke objek wisata Pantai Cahaya dengan berenang dengan ikan lumba-lumba yang menjadi ikonnya. Tapi kita lurus saja, kita menuju ke sebuah pantai yang cukup eksotis ya. Nah, ketika ke kiri ini merupakan pintu tol Waleri, tol Trans Jawa Waleri, ke kanan ke arah jalan lingkar atau jalan baru bypass Waleri. Kita lurus, di depan terlihat merah itu adalah jembatan tol
tol di perbatasan Waleri Batang ya. Jembatan merah. Jembatan tol Kalikuto ya, yang merupakan perbatasan Kabupaten Kendal juga Kabupaten Batang. Dan ini kita meninggalkan selamat jalan Kabupaten Kendal, dan ini sungai yang menjadi lintasan jembatan Kalikuto. Juga menjadi penanda batas memasuki tapal batas Kabupaten Batang. Tak jauh dari jembatan Kalikuto tadi, kita berbelok ke kanan ke arah daerah Gringsing. Sebenarnya lurus akan ketemu jalan ini lagi, karena ini benar-benar jalan di Andelesnya yang ke kanan, sementara lurus tadi merupakan jalan bypass baru yang mengurangi tanjakan curam di daerah sini nantinya, sehingga kendaraan besar melewati. Nah, ini adalah daerah Gringsing, tempat dimana dulu merupakan favorit tempat istirahat bis antar kota antar provinsi, tempat parkir luas yang sekarang sudah ya bisa dikatakan sepi dan tidak ada lagi. Hanya beberapa rumah makan saja yang masih beroperasi, sementara lainnya itu sudah tutup karena memang kendaraan bis sudah tidak lagi melewati jalur ini. Mereka lebih cenderung masuk ke tol. Nah, di sebelum pom bensin di Alfamart Plelen ini, kita mengambil rute ke kanan ke arah Pantai Jodoh. Nanti petunjuk arah besar terpampang di pertigaan Gringsing tadi ya, sahabat NTB. Sangat mudah. Kenapa kita berkunjung ke Pantai Jodoh ini? Nanti kita saksikan keunikannya di Pantai Jodoh ini. Kembali tadi ke daerah Gringsing yang dulunya merupakan primadona tempat istirahat transit semua bis antar kota yang dipastikan pasti akan berhenti di Gringsing untuk makan. Kampus berdiri sana. Tapi sejak 2017-2018 ya dalam sekejap semuanya musnah, karena hampir rata-rata bus yang ke arah Jawa Timur atau sebaliknya ke arah Jakarta semuanya melewati tol Trans Jawa. Dari Semarang sudah masuk ke tol, dari Waleri sudah masuk ke tol, saja tidak melewati daerah tadi. Mungkin suatu saat kita review dampak dari tol Trans Jawa ya bagi rumah makan yang sekarang menjadi monumen-monumen di sepanjang Pantura di Andeles, pantai utara Jawa. Nah, kita lanjut kembali perjalanan kita sahabat TP. Tadi setelah pertigaan Plelen kita ke arah kanan menuju Karangseneng melintasi atas tol Trans Jawa ya. Kita lurus menuju utara mengikuti jalan
yang tidak terlalu lebar tetapi cukupnya mulus menyusuri pemukiman-pemukiman. Ikuti saja jalan ini karena banyak papan penunjuk arah menuju Pantai Jodoh di pesisir utara Jawa, daerah Gringsing ini, tepatnya di daerah Sidorejo. Dari Pantura Gringsing tadi hanya sekitar 8 kilo jalannya, 7 atau 8 kilo, tidak terlalu jauh, hanya menempuh waktu sekitar 15-20 menit saja. Nah, mendekati pantai kita akan disuguhkan hamparan yang berbeda, ketika tadi di daerah atas dengan pegunungan, dengan lembah jurang dan hutannya, di sini areal sawah luas terbentang. Setelah melewati kota Menari, nampaknya cuaca sedikit bersahabat ini, tidak hujan, tidak begitu deras, sehingga kita bisa santai menikmati perjalanan, menikmati pemandangan hamparan sawah yang luas di daerah Gringsing, Kabupaten Batang. Setelah melewati hamparan sawah yang luas, kita akan sampai di wisata Pantai Jodoh dengan biaya 3.000 per orang, cukup terjangkau, cukup murah. Ini kita sudah memasuki objek wisata Pantai Jodoh. Pada dasarnya hampir sama ya, pantai pesisir utara Jawa ini dengan pasir-pasir hitam, ombaknya yang tidak terlalu besar, juga sedikit batu-batu cadasnya dan batu-batu karsnya ya. Berbeda dengan pantai selatan yang ombak besar, banyak batunya gitu. Ini hampir sama di seluruh Pantura, pantai tipikal pantainya, tetapi ini dari sisi tanaman cemara udang ini saja menjadikan suasana lain di Pantai Jodoh. Di sepanjang garis Pantai Jodoh ini terdapat bangku untuk bersantai ya, banyak sekali, membentang dari ujung barat hingga ke ujung timur. Kita parkir dahulu sahabat dan itu di bawah pohon-pohon ini terdapat bangku-bangku tempat santai yang berjajar panjang sekali. Bahkan ketika dilihat dari sisi dalam, di bawah rindangnya pohon-pohon cemara udang ini, serasa bukan di Pantura objek wisata ini. Untuk pantainya sendiri cukup menarik, cukup lengkap fasilitasnya ya, mulai dari permainan anak, delman atau bendi, kemudian ATV, motor ya, motor ATV, juga perahu-perahu kecil yang bisa kita naiki, tentu dengan biaya murah tentunya. Ombak yang tidak terlalu besar juga cocok untuk keluarga ya, bersama ya. Nah, inilah suasana Pantai Jodoh di sore hari dengan cuaca yang ya mendung, padahal ini adalah tempat favorit melihat sunset di Pantai Jodoh ini. Karena apa?
masih ada lagi sisi keunikan yang jarang kita jumpai di pantai-pantai lain di Pulau Jawa. Ya, kita nikmati dahulu suasana Pantai Jodo dengan segala keunikannya. Kadang orang ternyata pantai ini mempunyai nama asli ya, itu adalah Pantai Buntu. Tetapi sekarang lebih dikenal, lebih dipatenkan dengan nama Pantai Jodo karena ada legenda juga di sini bahwa ketika kita berfoto bersama teman kita, 2 orang perempuan, maka niscaya akan menjadi jodoh. Salah satunya itu legenda yang berkembang di sini. Nah, di Bukit sisi barat itu merupakan lintasan jalur rel ganda kereta api Jawa, yang mana kawasan Pantai Jodo tepat berada di bawahnya. Inilah yang menjadikan sisi unik lain yang tidak kita dapati di pantai-pantai lain. Dan kita juga bisa menyaksikan keindahan dari atas bukit ini ya, namanya Bukit Cinta. Dan kawasan Pantai Jodo tepat berada di bawah kita, sehingga kita bisa melihat kawasan pantai, kemudian kereta api yang melintas, apalagi ditambah suasana sunset ya, ketika cuaca cerah, pasti akan sangat menambah perbedaan suasana di kawasan Pantai Jodo ini. Ketika bukit ini dikepras pada sekitar tahun 2015 ya, bukit ini juga mampu menarik kunjungan wisatawan untuk naik ke atas bukit ya, karena bisa memandang laut dengan lebih jelas, lebih luas. Juga legenda yang tadinya hanya di pantai juga akhirnya ke Bukit Cinta ini, karena ya berkaitan dengan legenda bahwa ketika kita bermain bersama teman perempuan lebih dari 1 ya, dan kemudian foto bersama, yaitu niscaya salah satu teman yang ada di foto itu akan menjadi jodoh kita. Juga terkait legenda ketika berfoto dengan sahabat-sahabat kita, maka persahabatan kita akan kekal. Nah, itulah sedikit cerita menarik tentang legenda Pantai Jodo. Dan inilah yang membuat saya sangat betah mengunjungi Pantai Jodo. Itu adalah keunikan sunset dengan latar depan pemandangan kereta api yang melintas. Inilah yang benar-benar tidak bisa kita jumpai di tempat lain. Mungkin ada 1-2 di tempat lain, tetapi di atas ketinggian bukit dengan pemandangan jelas ya di Pantai Jodo ini. Banyak warga juga melintasi pinggiran rel ini dengan sepeda motor untuk menuju lahan pertanian perkebunan mereka ya di sisi
barat bukit. Dan inilah detik-detik ketika ada kereta melintas ya, seperti ini. Dan ini ketika dari bawah bukit ya. Juga bisa menyaksikan pemandangan kereta lewat itu dari ujung barat kawasan pantai ya. Kebetulan saya sebelumnya sempat mengabadikan fotonya dahulu sehingga eksotik pemandangan pantai di sore hari di Pantai Jodo, Sidorejo, Gringsing, Batang. Dan saya juga pernah naik kereta ya dari Waleri ke Jakarta, dan inilah gambarannya karena saya sempat abadikan di jendela kereta pemandangan Pantai Jodo ketika kita naik kereta. Benar-benar tepat berada di bibir pantai lintasan rel kereta di jalur Pantura ini. Itulah sahabat TNTP, gambaran keunikan Pantai Jodo di Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya. Pantai, hamparan pantai panjang dengan bangku-bangku untuk bersantainya yang sangat banyak tersedia di bibir pantai di bawah rimbunnya pohon cemara udang ya, sehingga membuat suasana pantai lain dari tempat yang lain. Menjelang malam kita harus meninggalkan Pantai Jodo yang eksotik ini ya, dengan gambaran bangku-bangku di sepanjang Pantai Jodo. Dan cuaca juga kembali hujan sahabat NTB, jadi ya cukup sampai di sini aja perjalanan kita mencari keunikan-keunikan di sekitar kita. Jangan lupa sahabat NTB untuk terus dukung channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang keunikan-keunikan perjalanan traveling jelajah, juga keunikan-keunikan tradisi budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih juga sahabat NTB yang telah memberikan dukungan selama ini, juga sudah menonton channel ini. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya, jelajah traveling tradisi dan budaya, rute perjalanan, keunikan-keunikan di sekitar kita. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat sore, wassalamualaikum, dan terima kasih.